Selamat pagi Mbak, saya izin mau wawancara terkait beberapa hal. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Mbak. Boleh, silakan. Untuk yang pertama, ini kan terkait motivasi bekerja ya. Saya izin bertanya Mbak, apa motivasi utama Mbak bekerja di Kementerian ESDM? Oke, mungkin jawabnya simpel dan pendek aja. Sebenarnya kalau motivasinya tentunya kalau secara umum kontribusi kita terhadap negara seperti apa. Kenapa di SDM kebetulan ingin berkontribusi dalam pengembangan energi, dan kenapa di EBTKE ya pengembangan EBT yang nantinya di depan pasti akan semakin maju dan masif secara teknologi mungkin dan juga pengembangannya. Oke baik. Mungkin lanjut dari itu ya Mbak, kita tadi sudah membahas juga terkait pengembangan EBT. Jadi untuk dari Mbak sendiri, apa sekiranya yang diharapkan dari pekerjaan ini dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya? Kalau jangka pendek sendiri sebenarnya banyak PR yang perlu dikembangkan ke depannya, misalkan terkait dengan kebijakan, karena kebetulan saya di kegiatannya adalah perlindungan lingkungan di Aneka EBT, jadi harapannya nanti untuk karbon, brand karbon, kemudian juga untuk sosial lingkungan dari EBT bisa dikembangkan dan dijalankan dengan baik, tentunya dengan kebijakan yang kita susun. Kalau jangka pajaknya tentu kita bisa memanfaatkan sumber energi baru terbarukan di Indonesia dan nantinya menjadi pembangkit yang memang akan digunakan di masa depan. Itu aja. Ya, terima kasih banyak ya Mbak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, sukses ya. Ya, terima kasih ya. Selamat siang Pak Tantowi. Siang. Di sini saya akan bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Bapak memilih bekerja di sektor energi dan sumber daya mineral? Pertama, saya memandang sektor energi dan sumber daya mineral ini sebagai sebuah sektor yang sangat penting dan strategis, terutama dalam hal mendukung pembangunan negara dan ketahanan energi ya. Dan sebagai seorang anak bangsa, saya juga ingin berdedikasi dan berkontribusi untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan, terutama di bidang air tanah dan lingkungan. Pertanyaan yang kedua, mengapa motivasi kerja penting dalam menunjang kinerja sebagai ASN di Kementerian ESDM ke depannya? Bagi saya motivasi kerja itu ibarat sebuah bahan bakar. Jadi ketika tangki terisi penuh oleh bahan bakar, maka kendaraan akan bisa melaju dengan jauh dan dengan kecepatan ataupun tenaga yang optimal ya. Begitu juga motivasi ya. Motivasi, dengan kita memiliki motivasi yang tinggi, maka kita bisa bekerja dengan lebih optimal, semangat kita juga akan terjaga dan kita bisa menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia pemerintahan. Energi ataupun motivasi inilah yang menjadi energi utama kita sebagai seorang ASN untuk bisa memberikan kinerja terbaik di masa yang akan datang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Tantowi. Sama-sama aja. Baik Bu, saya ingin bertanya, siapa yang menjadi motivasi utama Ibu dalam bekerja di SDM ini? Motivasi yang pertama ketika daftar CPNS, motivasinya itu lebih ke, oh ternyata di SDM ada nih background saya. Dan kebetulan pas dilihat itu ada di EBTKE, ada di bioenergi. Jadi saya termotivasi karena bisa sejalan dengan background saya dan penelitian skripsi saya, which is waktu itu biodiesel. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata saya harus dipindah. Waktu itu dipindah ke UPK, kemudian dipindah lagi ke PPDPKS, kemudian dipindah lagi ke Aneka EBT, which is di Aneka EBT ini sebenarnya tidak sejalan dengan background saya. Jadi motivasi saya selanjutnya sebenarnya lebih ke diri sendiri, lebih ke pembuktian bahwa oke, saya ditempatkan di mana aja, dikasih tantangan, saya bisa kok belajar lagi dan bisa terbiasa gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa yang Ibu harapkan memiliki motivasi yang bekerja yang lebih di SDM?
Yang pasti generasi muda nih kayak masnya CPNS baru ataupun staff junior yang kita pastinya berharap, karena kita ada di beda generasi kan ya, pasti generasi muda ini lebih pemikirannya itu lebih maju dan lebih luas. Jadi kita berharap generasi muda ini punya motivasi lebih yang bisa menyumbang ide-ide baru ke teman-teman staff seniornya ataupun ke atasannya yang ujung-ujungnya nanti finalnya akan mengimprove organisasi itu sendiri. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Mbak mau nanya, ini kapan ya Mbak bergabung di Kementerian SDM? Saya bergabung di Kementerian SDM itu per Februari 2019. Wah, ada senior ini. Enggak, masih baru ya. Masih baru ya. Pagi, itu Pagi, Mas. ini saya ingin menanyakan terkait motivasi bekerja. Ya. Jadi kapankah waktu terbaik dalam bekerja menurut Bapak, di mana Bapak memiliki motivasi tinggi untuk bekerja pada saat itu, Pak? Oke, terima kasih. Kalau saya pribadi ya, motivasi tinggi saya semangat bekerja itu dari Senin, karena setelah liburan weekend dari Sabtu dan Minggu kita fresh, hari Senin kita semangat, dan saya saya leadership by the example. Jadi kepemimpinan dengan memberi teladan kepada rekan kerja saya yang lain, terutama tim saya. Selama ini juga saya memotivasi tim saya dan memotivasi saya sendiri itu dengan jargon atau dengan clue kerja itu ibadah. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar mencari duit saja, kebutuhan organisasi, tapi kerja juga ini untuk akhirat. Jadi akhirat dapat seperti itu, Mas. Gimana? Sangat ini Pak, jawabannya sangat lengkap sekali dan sangat menginspirasi saya. Mas mau nanya Mas, menurut Mas pribadi di mana biasanya muncul tekanan yang bisa bikin motivasi kerja Mas tuh turun gitu selama ini? Biasanya kalau misalkan ada deadline yang tiba-tiba datang ke kita gitu ya, terus kita dituntut untuk melakukan pekerjaan sebagus mungkin. Jadi kayak lebih sulit untuk mengatur waktu serta kurang perencanaan sih. Berarti sesuatu yang dipaksakan untuk sempurna walau tapi perencanaannya kurang gitu Mas. Baik. Terima kasih Mas. Sama-sama. Di mana menurut Anda di mana titik lokasi yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai di Kementerian SDM? Untuk titik lokasi di Direktorat Konservasi Energi mungkin masih terdapat beberapa titik-titik lokasi yang bisa dimanfaatkan, namun masih banyak ada berkas-berkas arsip terdahulu yang perlu dirapikan. Mungkin nanti akan dilakukan perapian sehingga ruang kerja ASN menjadi rapi dan para ASN yang bekerja di Direktorat Konservasi Energi memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Diawahak. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu role model saya di lingkungan SDM, yaitu Pak Aji. Menurut Pak Aji, di Kementerian SDM ini bagaimana semangat para pegawai dalam bekerja? Baik, terima kasih Mas Ul. Menurut saya pribadi tentunya melihat rekan-rekan ASN di Kementerian SDM memiliki semangat, daya juang yang tinggi ya Mas ya. Terbukti dengan kita melihat output mereka, melihat kinerja mereka yang setiap hari tentu aja terdapat peningkatan seperti itu ya Bapak. Mungkin itu saja, semoga itu menjadi nilai-nilai di Kementerian ASDM. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekian saja wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Mas, ingin bertanya nih Mas, menurut Mas, gimana sih Mas cara untuk meningkatkan motivasi bekerja yang baik untuk pegawai ASN ke depannya? Jadi kalau untuk tips saya untuk tim akuntansi, cara saya untuk meningkatkan motivasi adalah pertama dari penempatan posisi pegawai tersebut, jangan sampai pegawai tersebut itu mendapatkan beban kerja terlalu berlebih. Kita harus sesuaikan dengan kemampuannya. Gitu.
apabila memang dia terlalu berlebihan, otomatis dia akan kesulitan untuk mencapai target-target yang telah disusun sebelumnya. Lalu yang kedua adalah penting adanya reward bagi pegawai yang telah mencapai sesuai dengan target yang tertetapkan. Seperti itu. Terima kasih Mas sama. Apa solusi Mbak untuk beberapa pegawai yang kehilangan motivasi bekerjanya? Seimbang antara waktu istirahat dan bekerja. Oh, jadi kalau misalnya udah capek jangan dipaksain. Iya, dan kalau udah capek kita harus istirahat. Ya banyak inilah. Intinya refreshing lah, canda-canda lah sama teman. Apa rencana aksi Mbak ketika motivasi kerja kurang? Kita tuh harus menghindari ketidaknyamanan kita gitu. Jadi kalau seandainya kita bekerja tidak nyaman nih, apa sih yang membuat kita bekerja tidak nyaman? Oh iya, mungkin dari ruang bekerjanya yang tidak terapi, atau yang diri sendiri kita nih, misalnya kita lagi masalah yang banyak sekali nih, gimana cara menyelesaikan masalah kita biar kerja kita tuh tetap bersemangat. Ya kita harus banyak berteman, harus banyak ngobrol lah dari satu teman sama satu, jadi berpengalaman supaya kita tuh semangat dan bekerja dan motivasi kita bekerja itu tidak benar-benar menurun.